Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di program rutin kita setiap minggu seharusnya. Jadi ada 2 program training rutin sharing gratis kita. Yang pertama Talk Show Kak Sakti, yang kedua alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Sudah cukup lama tidak membuat program ini, lost beberapa minggu. Terakhir itu Coach Azi ngisi Neuro Linguistic Programming, Introduce to Neuro Linguistic Programming NLP Internasional. Hari ini kita ketemu lagi di program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Hari ini kita bersama Coach Iskandar Zulkarnain. Saya bacakan portofolio beliau. Coach Iskandar Zulkarnain, SA, CLC, CDT, CPI, trainer dan motivator di beberapa perusahaan, trainer Human Resource Development, trainer pengembangan diri Self-Development, Certified Excellent Life Coach from Sekolah Trainer dan Motivator di Indonesia, Certified Excellent Life Coach from Bratagama Academy, Certified Penulis Indonesia dari Bratagama Academy dan STMI, Certified Methodic Didactic for Teaching, Certified Leadership Training by Trasco Institute, Certified Negotiation Training by Trasco Institute, Certified Digital Trainer from Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Hari ini kita akan belajar pengembangan diri dengan tema pengembangan diri di masa pandemi. Oke, tanpa panjang kali lebar kepada Coach Iskandar Zulkarnain, kita persilahkan. Tepuk tangan. Ya, terima kasih pada Coach Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. ini manggilnya Bapak Ibu atau apa nih yang enak? Teman-teman kali ya. Teman-teman ya, karena sama-sama nih kita. Ya, alhamdulillah ya, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Coach Sakti untuk sedikit sharing kepada teman-teman semuanya tentang self improvement, pengembangan diri ya. Dan ini adalah sebenarnya materi bahasan tentang training human resource management ya. Jadi kalau kita berbicara self improvement, saya kira teman-teman semua udah paham ya. Karena ini sebenarnya adalah sebuah pengulangan bagaimana kita bangkit dan mengembangkan diri ya dalam kondisi tertentu ya. Walaupun kita orang yang pintar, walaupun kita orang yang cerdas, walaupun kita orang yang sebelumnya memiliki kemampuan, tetapi pada suatu saat kita butuh orang gitu loh. Kita butuh orang untuk membangkitkan kembali pengembangan diri kita ya. Salah satunya misalkan ada bimbingan, ada mentor, ada coach ya, ada manajer atau siapapun ahli yang dalam bidangnya gitu ya. Nah, ini adalah satu hal yang penting di dalam pembangunan pengembangan diri itu sendiri. Nah, pembangunan atau pengembangan diri yang pertama adalah masalah kekuatan keyakinan ya. Ini mungkin teman-teman sudah paham nih, Pak Yusuf, kira-kira kekuatan keyakinan itu apa ya kira-kira ya? Ya Pak Yusuf, kalian kenal? Pak Yusuf izin Pak, udah sholat maghrib di Gorontalo. Oh izin. Kira-kira siapa nih? Bu Farida, kira-kira kekuatan keyakinan apa tuh Bu Farida? Sambil sharing kita. Halo, ada yang ini paham tentang kekuatan keyakinan ya? Jadi kekuatan keyakinan ini adalah satu hal yang perlu di dalam pengembangan kekuatan ya, perubahan diri itu sendiri ya. Nah, kekuatan keyakinan kalau kita yakin, contoh misalkan iman, ilmu, amal ya kan. Orang tidak akan mungkin yakin dengan kekuatan yang ia miliki kalau dia tidak memiliki ilmu. Dan dia tidak akan mungkin bisa mengamalkan tanpa ilmu. Tetapi kalau orang sudah mempunyai ilmu, ya,
dan dia akan memiliki keyakinan untuk mengamalkan, kan gitu kan. Kalau misalkan kita hubungkan dengan iman, ilmu, amal, ya. Nah, ini kekuatan keyakinan ini menjadi penting, ya. Nah, apa yang dia perlu dilakukan dengan kekuatan keyakinan? Yang pertama adalah mengembangkan kekuatan keyakinan itu sendiri, ya. Yang pertama adalah berpikir sukses, jangan berpikir gagal. Kalaupun di tengah perjalanan kita sering gagal gitu loh. Tapi berpikirnya adalah kita harus berpikir sukses terus. Walaupun kegagalan itu bisa berapa kali kita alami, ya. Nah, kemudian yang kedua, secara teratur. Ya, ini cara mengembangkan kekuatan keyakinan, ya. Cara mengembangkan kekuatan keyakinan pada diri kita. Ya. Jadi secara ingatkan diri bahwa, ya, teman-teman lebih baik dari yang kita kira gitu loh. Atau Anda merasa bahwa Anda lebih baik dari yang Anda kira, ya. Karena kita merasa kadang-kadang tatkala pikiran kita mengatakan kita adalah lemah, maka pada saat itu juga kita akan terasa lemah, ya. Kemudian cara yang berikutnya dalam mengembangkan kekuatan keyakinan itu adalah keyakinan yang besar, ya. Jadi kalau keyakinannya setengah-setengah dan sebagainya, itu belum mampu untuk meyakinkan atau memberikan kekuatan keyakinan terhadap perubahan di dalam diri kita. Ya. Ada sebuah kalimat, yakinilah apa yang menurut Anda yakini dan mampu Anda menjalankannya. Karena keyakinan yang kuat membuat Anda berusaha menemukan cara dan jalan keluar. Ya. Nah, itu adalah kekuatan keyakinan. Ya. Nah, kalau kita bicara the power of belief, ya, dahsyatnya kekuatan keyakinan, ya, dia memiliki syarat. Ya. Kita pikir saya orang gila jadi. Ya. Jadi dahsyatnya kekuatan keyakinan itu atau the power of belief, ya, itu ada 4 hal, ada 4 syarat yang harus dimiliki. Yang pertama dia yakin, yang diikuti itu dengan semangat. Ya. Jadi syarat pertama itu keyakinan ini harus diikuti dengan semangat. Ya. Karena kalau keyakinan tanpa diikuti dengan semangat, maka keyakinan itu sedikit demi sedikit akan luntur. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah yakin bahwa yang diikuti itu dengan kekuatan yang fokus. Ya. Karena dengan fokus itu sendiri, ya. Jadi kalau dengan fokus itu sendiri, maka keyakinan itu akan tumbuh. Ya. Tapi kalau orang tidak fokus terhadap keyakinan yang dia miliki, maka keyakinan itu akan kabur, gitu, nggak jelas. Ya. Nah, yang ketiga syaratnya adalah keyakinan itu diikuti dengan kedamaian pikiran. Ya. Karena ada orang yang habis ikut training, dia semangat kekuatannya, sehingga sampai dia mengorbankan apa yang ia miliki, dan dia ingin fokus, semangatnya juga besar, tapi ternyata nggak damai gitu loh. Ya. Artinya tidak berdamai dengan pikirannya. Kadang-kadang dia gundah. Apa benar ini dalam 1 bulan bisa mendapatkan 3 miliar? Nah, itu kan ada orang yang dalam ikut pelatihan itu punya target yang luar biasa dan dengan keyakinan yang penuh dia bisa menyatakan dalam dirinya karena semangat dan juga fokus, tapi dalam pikirannya nggak damai gitu loh. Kadang-kadang dia masih ragu gitu ya terhadap target yang diinginkan. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah yakin yang diikuti dengan kebijaksanaan. Artinya dengan kebijaksanaan itu dengan penuh pertimbangan, dengan penuh masukan. Ya, kalau misalkan seorang istri dari suami, apabila suami dari seorang istri, dan juga bisa dari teman atau dan sebagainya. Ya. Nah, itu adalah kekuatan keyakinan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, untuk perubahan diri itu adalah kekuatan pikiran. Ya. Kekuatan pikiran. The power of feeling atau kekuatan perasaan positif, ya, Coach Sakti, saya bisa share ini nggak ya? Bisa, Pak. Bisa. Ini saya saya setting. Sudah bisa, Pak? Ya, biar bisa ya, biar lebih enak saya ininya. Siap. Udah ya? Kelihatan teman-teman? Ada. Kelihatan, Pak. Sudah ya?
Ya. Jadi the power of feeling atau kekuatan perasaan positif yang memandu kita agar selalu mampu merujuk ke dalam kalbu, ya. Karena kalau hanya sekedar sampai di pikiran saja, itu biasanya jadi masalah, ya. Berarti ro'yu saja yang dipikir, tapi tidak sesampai kolbu. Ya, dalam konsep revolusioner ilmiah, ya, ini yang diaminkan oleh pakar pengetahuan modern mengatakan bahwa kalau hanya sampai kekuatan pikiran, kemudian tidak sampai ke hati, ya, itu biasanya akan terjadi masalah di dalam membangun kekuatan pikiran itu sendiri, ya. Nah, Richard Reid dan Meiji Goswami dalam bukunya The Self-Aware Universe, ya, How Consciousness Creates the Material World, mengatakan ilmu pengetahuan modern akhirnya sepakat, ya, dengan pandangan bahwa spiritual menyatakan bahwa kesadaran yang tak tampak atau gaib adalah penyebab dari semua ciptaan yang tampak, ya. Jadi maksudnya itu ada kekuatan di balik kekuatan pikiran, ya. Jadi pikiran itu ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Ya ruh kita, ya. Nah, ruh kita itu adanya di kolbun. Artinya kolbu itulah yang sebenarnya kalau seseorang mengikuti kata hati, ya, itu biasanya akan cenderung kepada kebaikan. Nah, kebanyakan manusia, ya, itu tidak mengikuti kata hatinya, ya, karena kata hatinya itu sebenarnya adalah fitrah manusia. Contoh misalkan, kalau orang sedang galau, itu biasanya hatinya nggak tentram, gitu loh, ya. Kalau orang sedang pusing, dia harus mengendalikan pikirannya supaya tidak pusing dan sebagainya. Nah, itu adalah kekuatan pikiran bagaimana kita mengendalikannya dengan yang ada dalam diri kita, ya. Ini saya tidak terlalu lambat agak cepat ya sedikit. Kemudian tujuan kesuksesan, ya. Kalau kita berbicara tentang tujuan kesuksesan itu sendiri, ya, kita harus terkenal bagaimana meraih kesuksesan yang lebih dalam, ya. Nah, biasanya orang yang ingin membangun kesuksesan itu harus selalu dia melatih dirinya supaya dia jadi sukses, ya. Maka biasanya dalam dirinya itu harus dilatih, misalkan tetapkan 3 sampai 5 tugas kecil dalam sehari, ya. Oh, saya ingin menjadi penulis, berarti saya harus latihan nih 3 sampai 5 tugas kecil dalam sehari untuk menulis tentang sesuatu, ya. Makanya wajar kemarin ada dalam berapa bulan ya Coach ya, tadi kemarin tuh sampaikan 3 buku berapa bulan Coach? Coach Sakti? Coach Saktinya lagi ini ya. Jadi ada yang menulis itu dalam 1 bulan itu 3 buku gitu loh. Oh iya, buku ya. Iya, buku itu. Ada yang menulis itu. Saya juga cukup kagum itu dengan kemarin dan menulis dalam 1 bulan 3 buku. Ternyata metodenya luar biasa. Karena memang dia sudah menetapkan tugas-tugas kecil hariannya itu sudah dia tetapkan. Dan tatkala 1 buku mandek di dalam pikirannya, maka dia pindah yang kedua. Kalau dia ternyata yang kedua buntu pikirannya, dia pindah ketiga gitu. Jadi dia bisa paralel di dalam melakukan sesuatu. Ya, jadi ternyata ya harus tahu cara meraih sukses yang lebih dalam itu seperti apa. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah putuskan apa tujuan bulanan dan mingguan Anda. Ya. Jadi harus jelas itu. Kira-kira saya bulan ini mau ngapain ya? Oh, ternyata saya harus bisa mengembangkan diri saya menjadi lebih baik. Oh, ternyata minggu ini saya harus, misalkan kalau bagi yang muslim, oh saya punya target untuk menghafal sekian ayat dalam Al-Qur'an, misalkan, ya. Jadi itu punya tujuan, ya, yang jelas. Tergantung kesuksesan kita apa yang mau kita raih, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mulailah dari langkah-langkah yang kecil, ya. Karena biasanya untuk mencapai 10 km yang menentukan itu bukan 5 km. Kira-kira yang menentukan berapa meter, teman-teman? Jadi untuk mencapai 10 km seorang maraton, maka dia hanya butuh 1 langkah untuk memulai. Ya. Jadi 1 langkah itulah sebenarnya yang menentukan dia sampai ke 10 kilo. Gitu loh. Ada yang orang mengejar 10 kilo tapi masih di angan-angan. Nah, itu nggak akan tercapai kesuksesan. Ya. Tapi harus sudah mulai melangkah untuk mencapai tujuan itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat ada hal apa yang dapat saya lakukan hari ini akan memiliki dampak positif gitu loh. Kira-kira apa ya?
hari ini nih saya harus merubah nih cara saya berbicara misalkan, maka harus belajar public speaking yang disampaikan oleh Coach Sakti, ya. Karena kita tahu nanti bagaimana kita berbicara, bagaimana kita persuasi pada orang lain dan sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang membawa positif bagi diri kita. Nah, kemudian yang kelima adalah rencanakan tugas untuk besok hari dengan kalkulasi 2+3, ya. Artinya kita sudah kalkulasi nih, ya. Tugas besok ini apa? Ya, makanya ada nanti hambatan-hambatan yang menyebabkan seseorang itu terhambat untuk mencapai kesuksesan. Ya, nanti kita lanjutkan. Ya. Nah, sebenarnya apa manfaat memiliki tujuan hidup? Ya. Jadi tujuan hidup itu memungkinkan hal yang penting menjadi prioritas utama. Orang kalau yang nggak punya tujuan hidup, ya, hidupnya nggak punya tujuan, maka hidupnya tidak jelas, ya. Tetapi kalau orang yang punya tujuan hidup, maka dia akan menjadi prioritas utama dalam hidupnya, ya. Kemudian memiliki tujuan hidup dapat menjauhkan diri dari tugas-tugas yang tidak penting, gitu loh, ya. Karena dia punya tujuan. Contoh gini, kalau seorang keluar dari rumah tapi nggak punya tujuan yang jelas, ya, maka keluar rumahnya itu bingung, dia mau kemana, ya. Saya pernah itu ngalamin, Bu, ya. Pernah ngalamin keluar rumah tapi nggak jelas tujuannya. Keluar aja gitu kan. Tapi setengah jalan, duh mau kemana ya? Akhirnya balik lagi gitu. Karena nggak jelas gitu loh. Ya. Dan ini saya kira teman-teman pernah ngalamin juga ini kayak gini nih, ya. Keluar tapi nggak jelas gitu, ya. Maka kalau orang yang punya tujuan yang jelas dalam hidupnya, itu biasanya tugas-tugas yang tidak penting itu nggak akan dilakukan, ya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki tujuan hidup, ya, dapat membuat kita menjadi lebih fokus, ya. Jadi kalau tujuan hidup kita sudah jelas, maka hidup kita menjadi lebih fokus. Apa yang untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Kemudian memiliki tujuan hidup dapat memberi kita akuntabilitas, ya. Artinya secara ini kita sudah berhitung itu, ya. Manfaat apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan itu? Apa hitung-hitungan? Kalau misalkan kita mau melakukan sebuah pengeluaran, maka pengeluaran itu harus mencapai kepada tujuan hidup kita. Ya. Makanya setiap diri itu harus punya tujuan hidup yang jelas seperti apa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki tujuan hidup memberi kemajuan dan kesuksesan pada hidup kita. Nah, itu adalah manfaat daripada tujuan hidup. Ya. Maka kenapa perbaikan self-improvement ini diberikan? Ya. Ini sebenarnya adalah pelatihan kepada karyawan untuk mengenal konsep-konsep di dalam ini tadi apa ininya nggak urut ternyata nih. Sebentar ya. Sebentar. Harusnya urutan ini. Nah. Oke, jadi tadi sudah kekuatan pikiran, kemudian sampai tadi improvement mudah ya. Tadi tidak saya pasang slide-nya ini. Ya. Ya. Ini tadi ya terlewat ini. Jadi seorang ahli improvement itu adalah pertama kenali diri kita. Kemudian mengenai tujuan hidup yang kita dengan pasti. Kemudian 3, tidak pernah berhenti belajar. Jadi belajar terus, ya. Saya sampai sekarang ini belajar, ya kalau Coach Sakti tahu, saya belajar ngedit apa itu baru-baru ini saja itu Coach itu. Ya. Alhamdulillah. Itu apalagi, iya. Kalau di usia saya kayaknya nggak perlu belajar gitu, tapi karena saya anggap penting gitu loh, ya. Saya anggap penting belajar Canva gitu kan. Ternyata ada manfaatnya juga gitu ya Canva itu. Ya, betul. kita mendesain PowerPoint seperti ini itu nggak perlu repot-repot lagi dengan Canva itu, waduh terbantu sekali. Kalau dulu rumit, saya harus belajar Corel Draw dan sebagainya, gitu ya. Yeah. Itu di usia sudah di atas 40 baru belajar Corel Draw gitu kan. Itu kan mumet banget itu cara membuatnya dan sebagainya. Tetapi karena kita ingin melihat perubahan zaman ya, yang arahnya berubah gitu dan sebagainya. Sedangkan kita sebagai seorang HRD juga harus mengikuti perkembangan dan sebagainya. Ya, jadi kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Ya, maka sampai dikatakan bahwa mempelajari sesuatu itu sampai ke liang kubur gitu kan. Ya, jadi belajar terus ya.
Nah, kemudian rajin baca buku sebanyak mungkin, ya. Jadi baca buku itu ya pertama yang kita senangi dulu apa yang kita baca, ya. Kalau saya termasuk yang senangnya adalah saya sirah nabawiyah, saya lebih banyak baca sirah nabawiyah gitu loh. Ya. Ternyata ilmu-ilmu lain yang seperti digital marketing ternyata itu penting gitu. Oh, ternyata ilmu untuk mempelajari membuat buku, penulisan, wah saya anggap penting. Makanya kemarin saya juga ikut itu. Supaya apa? Ya, supaya kita tahu untuk mengembangkan diri kita. Nah, kelima, belajar dengan ahlinya. Artinya dengan ahlinya ya orang yang paham ya terhadap bidang tersebut ya. Sehingga kita benar-benar bisa menjadi seorang ahli dalam self improvement. Artinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan dirinya itu jauh lebih penting ya, jauh lebih baik ketimbang dia tidak memiliki kemampuan itu ya. Jadi pada saat dia jatuh, dia tahu cara bangkitnya gitu loh. Ya. Jadi pada saat dia lemah, dia bisa tahu cara menguatkannya. Ya. Nah itu adalah hal yang penting. Dan kemudian tidak bergantung pada satu sumber penghasilan. Ya. Kalau orang pedagang itu pintu rizkinya itu memang 9. Ya. Kalau pekerja itu 1 karena udah tetap gaji tetap. Ya. Yang sebenarnya kan kalau misalkan pedagang itu penghasilan tetap, bukan gaji tetap. Dia tetap berpenghasilan gitu. Walaupun tidak tetap, tapi tetap berpenghasilan. Kan beda itu kan. Dia tetap berpenghasilan. Ya. Maka seorang pedagang itu bebas ya, karena sumber penghasilannya luas. Tapi kalau seorang yang misalkan bekerja di kantor, atau bekerja karyawan, dan sebagainya, dia sudah memang dia berpenghasilan. Tetap dia. Dia berpenghasilan tetap. Ya. Artinya, satu pintu itu saja. Makanya apa yang dilakukan sebagai seorang ahli self improvement? Maka dia tidak bergantung kepada satu sumber penghasilan itu. Maka dia harus melakukan sumber-sumber yang lain. Nah, ketujuh adalah jaga kesehatan mental dan fisik secara teratur. Ya. Maka pesannya itu sebenarnya hanya 3. Seger, benar, pinter. Ya. Kalau seger, kenapa seger harus duluan? Kalau bahasa Betawi kan gitu ya. Jadi seger dulu, jasadnya, fisiknya kuat gitu. Benar, pinter, ya. Benar dalam hal apa? Pemikiran, ya. Konsep hidup, ya. Kalau yang Muslim kan sudah jelas konsep hidupnya adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian segar, benar, dan pinter gitu, cerdas, ya. Sehingga dengan kecerdasannya dia bisa memanfaatkan kesehatan mental dan fisiknya ini jauh lebih baik, ya. Nah, ini konsep perubahan diri, ya. Konsep perubahan diri sendiri, ya. Pahami kekuatan lingkungan yang mempengaruhi, ya. Jadi ternyata lingkungan itu mempengaruhi sekali, ya, dalam perubahan diri. Orang yang biasa bergaul dengan teman-teman yang biasa melakukan kejahatan, maka suatu saat dia akan ikut dengan apa yang dilakukan oleh temannya. Kalau lingkungannya seperti itu. Kalau lingkungannya adalah lingkungan yang biasa jual minyak wangi, ya biasanya dia juga akan terciprat wanginya, ya. Karena dia jualan minyak wangi, minimal dia nyobain minyak wangi tersebut ke tubuhnya sehingga tubuhnya jadi wangi, ya. Jadi kekuatan lingkungan ini mempengaruhi. Artinya apa? Cari yang lingkungan yang baik, yang sehingga terjadi perubahan dalam diri kita. Ya. Kalau misalkan lingkungannya jelas tidak baik, ya dia berubah dirinya, tapi berubah menjadi tidak baik. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah mulai membangun kebiasaan baik. Ya. Kebiasaan baik itu seperti apa? Tepat waktu, janji, ya, jujur, ya. Kejujuran itu adalah kunci daripada konsep perubahan diri. Kemudian yang ketiga, hentikan kebiasaan membuang waktu. Ya. Membuang waktu ini dalam artian banyak waktu-waktu kita yang sebenarnya tidak perlu kita kerjakan, tapi kita kerjakan. Ya. Ini masih banyak di kita ini membuang-buang waktu dalam hal yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, kemudian mengenali kelemahan dan kekuatan diri sendiri. Ya. Apa saja mengenali kelemahan dan kekuatan diri sendiri, ya. Seseorang, ya, itu nggak akan tahu kelemahan dirinya, ya, tanpa dia minta pendapat dari orang lain, ya. Karena kadang-kadang orang itu nggak bisa ngelihat dirinya kalau dia tidak dapat masukan dari orang lain, ya. Makanya kalau biasa yang main medsos benci sama hater itu salah sebenarnya.
Karena hater itu adalah yang benar-benar mengawasi kelemahan kita, gitu loh. Itu hater itu, ya. Orang yang benci kepada kita, dia benar-benar mengenali kelemahan kita, ya. Sehingga setiap kelemahan kita dia buka, dia buka. Nah, justru ya seorang yang bijak itu akan menyayangi hater itu sebenarnya. Karena apa? Karena dialah yang membuka kelemahan-kelemahan kita sehingga kita jadi tahu, oh ternyata kelemahan saya tuh di sini, ya. Maka yang lebih baik itu adalah daripada cari hater, mendingan cari teman, tanya pendapatnya. Kalau saya kira-kira kelemahannya di mana sih? Nah, ya kamu tuh kalau ngomong asal ngomong aja nggak dipikirin hati orang. Nah, itu kan ada orang yang itu, dia ngomong orang lain nyelekit gitu kan. Dia ngomong tapi orang tersinggung gitu loh, ya. Kalau tersinggung, orang karena tersinggung itu ada cerita begini. Ada seorang ayah kepada anaknya, ya. Nak, apabila kamu melakukan kesalahan, kamu tancapkan paku ini ke pagar yang papan, ke kayu ini, katanya gitu. Apabila kamu melakukan sebuah kesalahan, tancapkan paku ini ke pohon. Terus saja, setiap dia melakukan kesalahan kepada temannya, ngeganggu dan sebagainya, tancapkan itu. Terus, aku cabut. Setelah itu, anaknya bilang kepada saya, ya, sudah tercabut semuanya pakunya. Kemudian kata ayahnya, benar nak, memang pakunya sudah tercabut gitu dari pohon itu, tapi bekas pakunya itu belum masih sekali mulut yang menyakitkan hati orang lain. Sebenarnya pada saat itu dia telah menanamkan noktah di dalam hati orang lain. Ya. Nah kalau sudah sering mengatakan seperti itu sulit. Kalau minta maaf mah gampang. Ya. Sesudah minta maaf, apakah langsung dilupakan? Tidak. Ada orang yang pengingat sangat kuat. Ya. Minta pendapat dari seorang teman ini menjadi penting. So, kenapa? Oh, kelemahan-kelemahan kita seperti ini. Kemudian yang kedua, perhatikan apa yang dikatakan orang lain. Ya. Karena kalau yang dikatakan orang lain itu bisa membangun kekuatan diri sendiri juga. Tetapi dengan yang dikatakan orang lain ini, kita menjadi tahu, oh ternyata kelemahannya adalah di sini, di sini. Oh ternyata kekuatan kita di sini. Nah, biasanya orang itu lebih perhatian terhadap itu. Ya. Ini sampai jam berapa, Coach? 17.45. Oh, 17.45, masih panjang ya. Ya. Sih. Kemudian memperhatikan apa yang dibicarakan lawanmu. Ya. Nah, artinya memperhatikan apa yang dibicarakan lawan ini menjadi penting. Ya. Kenapa? Kadang-kadang orang kalau pada saat berbicara itu tidak pernah menatap wajahnya gitu ya. Padahal menatap wajah itu menjadi penting gitu. Karena apa? Bentuk perhatian kita kepada lawan itu menjadi penting. Oh, dia membicarakan seperti ini. Ya. Kadang-kadang lawan kita itu membicarakan sesuatu pasti yang lebih banyak kepada aib, ya. Lebih banyak kepada kelemahan, ya. Itu biasanya lawan kita itu, ya. Tetapi justru perhatikan lawan kita bicara, ya. Tatkala lawanmu ini berbicara, maka perhatikan poin-poin apa yang dia akan membicarakan tentang kita, ya. Nah, disitulah sebenarnya kita akan mengenal kekuatan diri kita tatkala kita mengenal kelemahan daripada kita, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah membayangkan segala perbuatan yang dilakukan, ya. Perbuatan yang dilakukan ini dalam artian untuk sejauh mana kita mengetahui kekuatan dan kelemahan. Misalkan kita punya teman, ya, kita lihat perbuatan, oh ini begini, oh ini tidak baik, oh ini baik. Kita bisa mengukur gitu. Nah, jangan sampai kita sudah mengukur itu kelemahan, tetapi kita ambil kelemahannya. Nah, itu kan jadi masalah, ya. Tetapi kelemahan itu kita ambil untuk menunjukkan bahwa saya tidak akan jadi seperti itu. Gitu. Tetapi tatkala dia memiliki kekuatan, nah kekuatan itulah yang kita ambil untuk memperbaiki diri kita. Ya. Nah ini adalah hal yang penting karena kadang-kadang tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Ya. Tetapi seseorang bisa belajar dari kemampuan orang lain. Ya. Karena
Kalau kita sudah melihat seorang, oh dia baik dalam hal ini, ya. Oh ternyata begini, ya. Nah itu bisa terlihat bagaimana kemampuan daripada orang lain, ya. Kita lihat bagaimana B.J. Habibie pada saat di Jerman, ya, terhadap temannya orang Yahudi itu, cara belajarnya luar biasa, ya. Orang-orang Yahudi itu belajarnya luar biasa, ya. Dan B.J. Habibie pada saat itu benar-benar dia melihat bagaimana kemampuan dia membaca dan sebagainya, dan kenapa dia memiliki otak yang cemerlang, ya. Sampai-sampai B.J. Habibie juga diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, ya. Kemudian yang 5 adalah memikirkan akibat dari kekurangan, ya. Jadi kalau dari kekurangan kita malu untuk berbicara, itu kekurangan, ya. Karena kekurangan ini adalah akibatnya apa kalau misalkan kita diam, ya. Oh, saya begini, lemah dalam masalah membaca, malas dan sebagainya. Itu kekurangan, ya. Nah, akibatnya apa kalau saya kurang baca? Berarti wawasan keilmuan kita lemah, gitu kan. Nah, ini yang harus dipelajari, kekurangan-kekurangan ini, dan akibatnya apa tatkala kekurangan itu kita biarkan, ya. Kemudian ke-6 adalah perlihatkan amal perbuatan, ya. Jadi bukan omong doang, ya, tapi amal perbuatan. Arti apa yang kita sudah yakini, kerjakan. Go. Ya. Tatkala kita ingin berubah, maka lakukanlah perubahan itu langsung tanpa ada tunda. Ya. Nah biasanya perbuatan itu karena sering ditunda-tunda, sehingga tidak membangun kekuatan diri itu sendiri. Yang ke-7 adalah melihat para pelaku amal perbuatan. Ya. Jadi kalau amal perbuatan, orang yang sering melakukan amal soleh, ya, kebaikan, cenderung itu akan membangun kekuatan kita. Contoh misalkan, kalau yang suka nonton Mbak Im Wong itu, ya, dia itu suka berbagi, ya. Itu sebenarnya membangun kekuatan itu. Membangun kekuatannya apa? Pada saat dia ketemu dengan orang lain dan dia sedang memiliki apa yang dia punya, dia ada kecenderungan karena apa? Karena dia melihat pelaku amal perbuatan. Siapa? Oh sini. Maka dia ngikutin. Kalau sekarang ini disebut influencer, ya, bisa menjadi pengaruh baik bagi orang lain, gitu ya. Nah ini adalah satu hal yang penting untuk membangun kekuatan kita. Ya. Tadi kekuatan keyakinan sudah duluan, ya. Ini udah tadi terlewat, ya. Nah kekuatan pikiran tadi, ya. Tadi kan saya ulang lagi tadi terlewat. Nah sekarang tujuan kesuksesan, ya. Tadi udah ya, mengenal ini, tahapan, manfaat udah. Nah, hambatan dalam menuju kesuksesan. Nah, ternyata dalam menuju kesuksesan, itu ada hambatan. Nah, hambatan ini yang harus kita selesaikan. Karena kalau tidak kita selesaikan, ya hambatan ini akan terus. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya masalah, tapi masalah itu nggak pernah diselesaikan, maka selama hidupnya pasti masalah itu yang muncul, gitu loh. Ya. Jadi kalau seorang punya masalah, dia nggak selesaikan masalahnya, maka masalah itu akan terus dalam kehidupannya. Nah itu sunatullahnya begitu, gitu. Sampai dia mampu menyelesaikan masalah itu. Ya. Makanya masalah itu bukan dihindari, tapi diselesaikan. Ya kalaupun tidak bisa mampu menyelesaikan, harus ada cara bagaimana menyelesaikan itu. Gitu. Ya. Nah apa hambatan yang pertama adalah tak punya tujuan yang jelas. Ya. Jadi seseorang yang tidak punya tujuan yang jelas, ya, nah itu akan menghambat kesuksesan, ya, sehingga terjadi pada self improvement di dalam dirinya, ya. Maka pada saat yang tadi poin yang pertama saya sampaikan harus punya tujuan. Tujuannya jelas dulu. Kita mau ngapain nih? Harus jelas. Kita mau kemana? Kan gitu. Kalau kita mau pergi, kita mau kemana? Gitu kan? Nah ini harus jelas. Kemudian yang kedua suka menunda, ya. Jadi kalau suka menunda ini, itu dampaknya, ya, itu akan jadi hal. Slide-nya nggak ada. Ya emang nggak pasang slide ya Coach ya? Oh ya. Oh tadi saya nggak pasang slide ya. Ya saya nggak baca chatnya soalnya tadi. Jadi hambatan dalam menuju kesuksesan itu, ya,
Dia suka menunda, ya. Jadi kalau suka menunda-nunda pekerjaan, itu biasanya itu susah untuk mencapai kesuksesan, ya. Karena kalau menunda-nunda, itu kalau tadinya sedikit-sedikit, itu lama-lama jadi bukit, gitu loh. Sama, kalau kita nabung sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, gitu. Tapi kalau misalkan yang kita lakukan adalah perbuatan yang negatif, itu walaupun sedikit-sedikit, lama-lama juga bisa jadi bukit, gitu loh. Ya. Jadi suka menunda ini. Jadi pekerjaan ini harus selesai ini ditunda dulu. Nanti suatu saat udah numpuk, nah baru dia kaget gitu. Nah itu suka menunda. Akibatnya kesuksesan itu bisa terhambat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah punya pola pikir yang mudah menyerah. Ya. Mudah menyerah dianya. Jadi baru mentok itu belum dia bisa menyelesaikan, tapi udah nyerah aja lah. Ya. Nah ini adalah pola pikir yang harus dihindari tatkala seseorang ingin melakukan sebuah perubahan dan ingin melakukan sebuah kesuksesan. Ya walaupun kesuksesan Allah sudah menentukan ketentuannya seperti apa, tetapi harus ada nilai ikhtiar yang harus dilakukan. Ya. Ya kemudian yang keempat, selalu menunggu hingga diri siap. Ya. Kalau mau nunggu orang itu siap, kapan siapnya? Nggak akan siap-siap. Ya. Jadi kalau saya harus punya ini dulu, saya harus punya ini dulu. Nanti kalau saya mau membuat ini, saya harus punya ini dulu. Ya, itu kayaknya sulit jauh dari ini. Karena apa? Tidak akan siap sesuai dengan pikirannya. Ya. Karena kalau menunggu semuanya harus sudah siap, ya itu terlambat. Ya. Sedangkan kesempatan itu adanya hari ini, tapi dia belum siap. Tapi kesiapannya nanti dia harus nyiapin dulu. Akibatnya apa? Kesempatan ini hilang tatkala dia sudah siap. Ya. Maka ada peluang, nggak usah nunggu siap sampai benar-benar siap. Ya. Yang paling penting adalah kesiapan diri untuk mau berubah. Ya. Self improvement, perbaikan diri ini menjadi penting. Yang kelima adalah terbayang kegagalan masa lalu. Biasanya orang kalau dunia bisnis dia udah gagal, malas dia untuk melakukannya lagi. Saya kemarin rugi 5 miliar katanya. Ya. Kalau masih rugi 100.000, 200.000 masih dia ini kan. Tapi kalau ruginya sudah dia miliaran dan sebagainya, itu rada kekhawatiran untuk melakukannya itu besar. Gitu. Karena itu adalah menjadi sebuah pelajaran bagi dirinya di dalam kehidupan. Ya. Karena untuk mencapai nilai 5 miliar itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu adalah pekerjaan yang dia lakukan dengan luar biasa. Dan dia harus jatuh dengan kondisi itu. Nah, tatkala dia ingin bangkit kembali, itu kadang-kadang masih terbayang kegagalan masa lalu. Ya. Nah inilah sebenarnya yang akan menghambat ya, kesuksesan itu sendiri. Kalau masih terus saja terbayang kegagalan masa lalu itu sendiri. Ya. Kemudian yang keenam adalah pasang targetnya terlalu tinggi. Ya. Jadi kalau pasang target terlalu tinggi, ya ini kadang-kadang menyebabkan masih di awang-awang. Kita target yang realistis saja. Oh ya, saya target bulan ini kayaknya pencapaian omset saya 100 juta. Tapi karena kita pasang target yang kayaknya saya harus 5 miliar ini, nah itu masih di awang-awang. Itu kesuksesan itu nggak bisa dengan hanya sekedar target tinggi-tinggi tapi tidak realistis gitu loh. Ya. Maka kita harus berpikir pasang targetnya tidak terlalu tinggi. Oh, target saya bulan Ramadan ini saya punya target 1 hari saya harus membaca 1 juz dalam Al-Quran misalkan karena udah mau masuk Ramadan ya kan bagi yang Muslim. Nah itu target tuh. Targetnya jangan tinggi-tinggi. Saya pokoknya 1 hari 30 juz. Itu terlalu tinggi ya. Pasang targetnya. Pasang target yang realistis saja. Yang kira-kira masih mudah ya. Oh, untuk 1 bulan ini untuk per hari saya harus baca sekian. Kalau belum mampu 1 juz ya setengah juz. Kalau nggak mampu setengah juz ya 1/4. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kemudian hambatan yang berikutnya adalah tak pandai pilah informasi. Ya. Kadang-kadang semua informasi yang ada di genggaman kita baca semuanya. Ya. Padahal nggak perlu informasi itu kita baca semuanya. Informasi yang kita perlukan untuk menuju kesuksesan kita. Itulah yang perlu kita baca. Ya. Maka pilah-pilahlah. Pandai memilah informasi yang kita dapatkan. Karena apa? Jangan sampai waktu kita terbuang membaca informasi yang nggak perlu kita baca. Ya. Dan ini adalah hal yang penting. Ya. Tadi udah ya ini. Kok nggak keluar ini? Ya. Dan membangun rencana sukses. Ya.
Nah, bagaimana kita membangun rencana sukses? Ada 5 langkah untuk membangun rencana sukses. Pertama, manfaatkan waktu kita. Jadi waktu kita itu penting, ya. Jadi ya tipsun pesan ya adalah dengan memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin, ya. Karena waktu kita nggak bisa 48 jam itu. Dengan waktu 24 jam ini kita bikin sebuah mind, ya. Kita bikin sebuah pola pikir kita, ya. Rangkaian pemikiran kita, ya. Mind mapping, ya. Jadi kita mapping nih pikiran kita. Kita mau gimana nih? Oh, tujuh. Oh, saya harus punya ini. Oh, harus saya punya ini dan sebagainya. Sehingga ya, karena dengan memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, maka insya Allah akan menjadi baik. Kalau orang Barat mengatakan time is money, ya. Waktu itu adalah uang. Tapi kalau dalam Islam namanya al-waktu as-saif, ya. Waktu itu pedang, ya. Kalau dilewatin dia bisa memenggal kita dan nggak mungkin balik lagi tuh waktu, ya. Jangan mengharapkan kita mempelajari lorong waktu bisa merubah waktu yang sebelumnya. Tidak, dia akan lewat dengan sendirinya. Kalau kita tidak mampu mengatasi, maka kita akan tertebas, gitu kan. Kita akan terus berlalu waktu itu, ya. Kemudian menyusun rencana kesuksesan, cari mentor, ya. Cari seorang mentor. Oh, saya pengen bisnis ini. Ya harus cari mentor yang ahli bisnis. Oh, saya ingin tahu bagaimana menyusun keuangan. Ya cari mentor untuk keuangan. Oh, ternyata saya ingin memperkuat trainer kita, kemampuan training dan motivasi, ya. Maka cari seorang mentor atau coach yang memiliki kemampuan itu. Nah, itu adalah 5 langkah atau menyusun rencana kesuksesan, ya. Kemudian yang ketiga adalah buat tujuan yang realistis, ya. Tujuannya realistis saja, ya. Kalau kemampuan kita punya mau bisnis cuma kemampuan 200 juta, omsetnya jangan berpikir kita 5 miliar, ya. Artinya sesuai dengan realistis yang kita miliki, ya. Kemudian yang keempat adalah miliki sebuah tim, ya. Karena tim ini adalah merupakan satu hal yang paling penting untuk membangun rencana bisnis, ya. Tapi perlu diperhatikan, memilih tim ini tidak mudah, ya. Harus benar-benar orang yang bisa dipercaya, karena kadang-kadang kegagalan bisnis kita karena tim kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ternyata kita pun bisa ditipu oleh tim kita. Dalam satu tim itu kita bisa dijebak, kita bisa dilakukan hal-hal yang mungkin tidak kita sadari, yang tadinya adalah orang-orang kepercayaan kita. Yang kelima adalah urus bisnismu sendiri, ya. Jadi kita harus ngurus bisnis kita, ya. Kita harus pikirkan, kalau daripada mikirin bisnis orang lain yang dia sudah punya pikirannya sendiri, mendingan fokus kepada urusan bisnis kita. Sehingga kita akan menjadi lebih baik. Positive thinking, clean your heart, go success. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan memberikan sebuah ya informasi sharing dalam self improvement. Nah, marilah kita sama-sama nanti kita lakukan misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada yang bisa saya jawab. Ya, mungkin itu sementara Coach Sakti. Terima Cukup. kasih. Tepuk tangan dong buat Coach Iskandar Zulkarnain, ya. Luar biasa nih ilmunya. Ya. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya bisa ketik di Zoom grup chat. Oh, ada yang mau tanya langsung boleh. Luar biasa nih dari Hong Kong juga ada nih yang lihat Coach Iskandar Zulkarnain nih, ya, Sarmika Sari UT Hong Kong tuh. Universitas terbuka. Oh iya. Ya. Alhamdulillah. Sama Sri Jumriyati nih juga nih dari alumni STMI dari Hong Kong tuh hadir tuh, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, silakan buat teman-teman yang mau bertanya bisa ketik di Zoom grup chat atau tanya langsung ngomong. Kalau malas kata-ketik boleh, silakan. Kalau malu ngomong langsung ketik. Raise hand, boleh raise hand. Kalau malas ketik ngomong. Pilih yang mana, ngetik apa ngomong? Silakan.
Ini biasanya yang dari Hong Kong nih banyak pengalaman juga ini. Bisa sharing juga itu yang dari Hong Kong. Ya, nih ada 2 dari orang luar. nih, Nika Sari sama Sri Jumriati. Iya. Jangan-jangan teman satu kuliah bareng nih di Universitas Terbuka Hong Kong ya. Iya. Pak Yusuf dari mana Pak Yusuf? Gorontalo. Dari Gorontalo. Oh, Gorontalo. Subhanallah. Ya, barusan. Iya, Gorontalo ya. Tadi lagi izin sholat maghrib. Iya, udah masuk maghrib ya sana ya. Ya, udah selesai. Udah selesai, beda 1 jam ya Jakarta. berarti. Jakarta ya. Nah, sekarang Gorontalo, waktu Gorontalo 18.33, setengah 7 ya. Yeah. Jakarta emang 17.33 nih. Makasih Pak Yusuf Amin. Ya, makasih. Dari Pak Ari Sabana. Coach mau tanya, apakah watak atau karakter bisa dirubah? Nah, silakan Coach. Ya. Watak dan karakter itu sebenarnya bukan warisan. Bukan warisan. Kalau kisah kita lihat dari sahabat Rasul, Umar bin Khattab, wataknya itu keras banget itu. Ya, apa-apa mau mengeluarkan golok aja itu. Umar bin Khattab, ya kan? Watak orang Batak itu beda dengan watak orang Sunda, karakter. Ya, jadi kalau karakter itu sebenarnya ya memang pembawaan dianya. Tetapi apa yang membuat dia bisa diarahkan? Karena pada dasarnya fitrah manusia itu baik gitu loh. Nggak ada yang nggak baik. Manusia itu baik dia. Ya. Kalaupun karakter misalkan, kalaupun karakter dia pembawaannya keras, itu belum tentu dia itu keras gitu loh. Ya. Contoh misalkan orang Batak ngomongnya kasar, wah ini. Tapi sebenarnya dia tidak bermaksud kasar gitu loh. Ya. Dia tidak bermaksud karena omongannya saja dia seperti itu. Ya. Kadang-kadang kalau orang yang belum kenal, saya punya teman Batak, punya teman dari Sunda, ada dari Jawa, ada dari Makassar, ya kan? Itu gaya bahasa beda-beda ininya, ya. Nah, jadi kalau watak atau tingkah laku dan sebagainya, pembawaan dari lingkungan dan sebagainya, itu sebenarnya kalau di dalam Islam masih bisa berubah, ya. Masih bisa berubah, ya. Orang yang wataknya kasar, orang yang karakternya keras dan sebagainya, dia bisa dilembutkan hatinya tatkala dia kenal dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Makanya kenapa watak atau karakter ini bisa dirubah. Ya. Jadi nggak perlu khawatir. Ya. Karena kalau kita melihat yang menjadi membentuk sebuah watak atau karakter itu karena kebiasaan di lingkungannya. Tapi tatkala dia mendapatkan sebuah lingkungan yang baik, itu bisa berubah dengan sendirinya. Makanya kenapa tadi saya sampaikan, lingkungan itu berpengaruh penting gitu loh. Lingkungan itu berpengaruh penting. Ya. Ada yang suka baca komik nggak? Ya. Ada yang suka baca komik dulu, Kung Fu Boy. Dulu waktu saya kecil tuh saya baca suka Kung Fu Boy itu. Boy Coach. Kung Fu Boy, tahu nggak kisah Kung Fu Boy? Chin Mi itu. Chin Mi. Tantan. Ya. Itu ada kisah yang menarik itu di sana. Ya. Itu ada jangkrik, ya. Itu dimasukkan ke dalam kotak. Ya kan? Karena untuk membedakan Chin Mi, Kung Fu Chin Mi dengan seorang anak yang dibawa terus oleh rahib atau pendeta itu, ya kan? Nah, pada saat pertandingan Chin Mi hampir kalah, ya. Nah, ternyata jangkrik yang dimasukkan kotak, kalau jangkrik kan loncatannya tinggi tuh, ya kan? Loncatnya tinggi tuh jangkrik tuh, ya. Kemudian jangkrik yang loncatnya tinggi dimasukin ke dalam kotak, gitu. Sekian lama berlalu dan sebagainya. Jangkriknya dikeluarkan dari kotak. Ya. Setelah sekian lama dia di dalam kotak, jangkriknya dikeluarkan dari kotak itu. Kira-kira jangkriknya loncatnya tinggi lagi atau selangkah kotak itu? Pak, siapa nih tadi yang nanya nih? Bu Pari ya? Pari mana Pari? Ya. Halo Pak Ari Sabana. Tanya ya. Nah, Pari, kira-kira jangkriknya nih, itu loncatnya, apakah dia jadi tinggi lagi atau sekotak itu? Setinggi kotak itu?
Berbeda, Ustaz. Berbeda. Karena apa? Dia loncatnya setelah dikeluarkan dari kotaknya itu, ya loncatnya setinggi kotak itu aja. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan lingkungan yang berada di dalam kotak itu. Ya. Nah, itulah yang membedakan Chinmi dengan salah satu murid dari itu. Kalau yang ini dia malang melintang, ya, di rimba persilatan, di rimba pertarungan. Tapi kalau Chinmi itu masih dikuildairin, gitu kan? Dia hanya dikuildairin saja, nggak jauh dari itu. Loncatannya sebatas ilmu yang ada di situ. Tetapi yang ini dia luas ilmunya, gitu loh. Karena dia punya lingkungan yang luas dan sebagainya. Artinya apa? Ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara watak atau karakter, pada dasarnya dia masih bisa berubah, ya. Karena dia bukan genetis yang ini, tetapi dia pengaruh lingkungan yang kuat. Tatkala dia lingkungannya baik, maka wataknya dia bisa berubah. Bukan ini ya, bukan sikap, gaya ngomong dan sebagainya itu sulit. Kadang-kadang kalau orang Batak ya watak bicaranya ya seperti itu. Tetapi kalau kelakuan dia bisa berubah tatkala dia mendapatkan ilmu yang baik, bagaimana dia bicara. Walaupun kasar, saya punya orang Batak, tapi bahasanya baik, halus dan sebagainya. Karena apa? Karena dia sudah berada di lingkungan orang-orang yang ngomongnya juga biasa gitu. Ya. Seperti itu, ya. Pak siapa tadi? Pak Ari ya. Wah, Pak Ari, senyumnya manis juga nih Pak Ari nih. Iya ya, luar biasa senyumnya ya. Emang kalau kelihatan wajahnya kita ngomong tuh enak banget gitu loh. Itu dia. Baik, itu ya Pak Ari. Baik. Tinggal di mana Pak Ari? Pak Ari di mana Pak Ari? Tinggal di mana Pak Ari? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur, tetangga itu sama Pak ini, sama Coach Sakti. Di Romangun. Saya di Klender. Oh, Klender dekat. Baik, terima kasih Pak Ari Sabana. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silahkan. Mau ketik boleh di Zoom group chat atau mau ngomong langsung. Ini dari Gorontalo ada, dari Kupang ada, dari Hong Kong ada, dari Kebumen ada. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Pak Tisna dari mana nih? Pak Tisna. Mas Tisna. Halo, Mas Tisna. Kayaknya kalau dari namanya sih nama Sunda ini, ya. Tisna, Sutisna. Saya punya teman kayaknya Tisna, Sutisna ini. Oh, yang di Hong Kong ini sambil masak katanya, ya, takut tumpah. Baik. Ya. Nah, inilah salah satu media yang tidak ini dengan jarak dan waktu ya, artinya masih bisa lah ya dimanapun kita berada. Ya. Betul. Baik, sepertinya sudah cukup Pak Iskandar, Coach Iskandar. Baik, Coach, silakan. Ada closing statement dari Coach Iskandar, silakan. Suaranya hilang, Coach. Oh iya. Mungkin ada closing statement dari Coach Iskandar, silakan. Ya, misalnya gangguan ini. Ya, sinyal. Sudah terdengar? Oh, gitu ya. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya sangat senang sekali pada hari ini bisa berbagi ya, keilmuan, sharing dan sebagainya. Yang paling penting adalah sebesar apapun. Oh iya, sudah terdengar suara saya? Halo? Halo? Kan kita pelajari ya. Ya mungkin nanti saya buat modul dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya untuk di masa yang kedepannya. Apalagi mau mendekati Ramadan biasanya ini banyak hal-hal yang kita lakukan. Yang paling penting adalah yakin dengan kekuatan pikiran kita, yakin dengan apa yang kita miliki,
sehingga kita bisa merubah diri kita dan akan menjadi lebih baik, sehingga kita akan menjadi lebih sukses dari kita yang sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Tangan dong buat wabarakatuh. Coach Iskandar Zulkarnain, luar biasa. Itu ya teman-teman, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Iskandar Zulkarnain. Yuk teman-teman. Luar biasa ilmu yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk semangat, bertahan, dan meningkat motivasi kita di saat pandemi ini. Ya, tetap semangat, yakinlah. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yuk teman-teman, kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Iskandar Zulkarnain. Yang memungkinkan bisa buka video, boleh buka video. Tapi kalau yang belum memungkinkan, tidak apa-apa ya. Oke. Baik, ada gaya khas tertentu dari Coach Iskandar atau bebas aja gayanya? Boleh. Ini aja nih, jempol 2. Jempol 2 ya. Oke, mana jempolnya? Cakep. Oke, siapin jempolnya ya. Hitungan ketiga ya. Yang penting ada senyum sijinya. Siji gitu. 1, 2, 3, siji. Sekali lagi. 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih banyak Coach Iskandar Zulkarnain. Kita doakan beliau sehat selalu, diluaskan rezekinya dan sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada jarum yang patah tolong jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Iskandar, terima kasih Pak Yusuf. Ya, sama-sama. Mas Tri, Mas Ari, Sama-sama Pak Jumriyati, Iskandar. Pak Sama-sama Pak Yusuf. Sakti. Arifin, Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Coach. Adriana. Terima kasih sama-sama Bu Sri. Izin live Zoom ya. Semuanya.